Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berduka Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Paloh memahami kasus korupsi yang menimpa sekjennya bukanlah pertama kali terjadi. Sebelum ini Sekjen Nasdem, Praktis Rio Capella juga pernah tersangkut kasus korupsi pada tahun 2015 lalu. Paloh mengatakan kasus yang menimpa Johnny G. Plate merupakan bagian proses hukum yang harus dilalui Nasdem. Namun dia tidak kuasa menutupi kesedihannya. Namun begitu kata Paloh, partainya tetap telah berkomitmen menjadi garda terdepan menegakkan keadilan. Karena itu pihaknya pun menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas, Andika, Firman, mana di TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Ini Pak Surya sudah 2 kali menghadapi yang keras. Oh ya. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem,
Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Katadata. Dari Katadata, Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pangku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.